Jemaat sekalian, pertama-tama mari kita perhatikan hasil dari riset atau statistik atau komentar yang akan saya sampaikan ini. 62% dari 46%, perhatikan di Amerika 46% orang dewasa di Amerika yang terkategori unchurches, tidak bergereja. Ada 46% orang dewasa. Dan 62% di antara mereka menyatakan meskipun unchurches tidak ke gereja, mereka adalah orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Riset yang lain, 81% orang Amerika yang disurvei setuju dengan pernyataan ini. Kita tidak perlu pergi ke gereja, apalagi bergabung dengan gereja tertentu untuk kita dapat menjadi orang Kristen yang baik. 84% dari orang Amerika yang disurvei menyatakan bahwa mereka percaya kepada Tuhan Yesus, a believer. Namun hanya 20% yang benar-benar menghadiri ibadah kebaktian gereja. Ini baru ibadah seminggu sekali, hanya tinggal 20% ya. Inilah fenomena kekristenan, a believer but not a belonger. Unchurches tidak perlu untuk bergereja. Dan lebih-lebih survei, saudara, yang mengenai mereka yang bukan hanya ke gereja seminggu sekali. Karena masih ada banyak orang pergi ke gereja sekali, khususnya di mega church. Tetapi mereka yang sungguh-sungguh aktif bersekutu satu dengan yang lain, bersaksi bersama, melayani bersama, semakin minim. Tadi sudah tinggal 20%. Saudara. Sebagian besar mereka yang masih pergi ke gereja 1 minggu sekali, saudara, hanya merupakan Kristen konsumer. Datang, duduk, tetapi tidak perlu untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya, tidak perlu untuk berhubungan, tidak perlu untuk bersekutu. Datang, duduk, pulang, nonton dan konsum. Ke gereja seperti ke mall. Maka ada gereja 1 jam saja di mall, saudara. Duduk, datang, pulang, saudara. A believer, but not a belonger. Saudara, mari kita sadari inilah fenomena kekristenan. Namun apabila kita back to the Bible, kita kembali ke Alkitab dengan baik, segera dan cepat kita akan menyadari bahwa ini adalah penyimpangan dari keberadaan orang-orang Kristen yang sangat serius. Alkitab Perjanjian Baru dipenuhi dengan satu kata yang dahulu pernah saya hampir 3 bulan sering kita berkhotbah mengenai alelon. Masih ingat kata Yunani alelon? Dan di dalam Alkitab selalu diterjemahkan saling atau mutually, satu dengan yang lain, satu dengan yang lainnya, one another, timbal balik, reciprocally, satu dengan yang lainnya. Ratusan dalam Perjanjian Baru. Saya perhatikan, saya akan baca Roma 12 ayat 5 untuk mewakili ratusan kata alelon itu. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Mungkin tidak begitu jelas dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, saya baca dalam bahasa Inggris. Since we are all one body in Christ. Kita satu tubuh. We belong each other. Saya rasa itu lebih eksplisit, saudara. Maka itulah tema kita hari ini. A belonger. It's not enough only a believer. We belong to each other. Saya garis bawah itu. Dalam bahasa Inggris lebih sangat strong dikatakan ya. And each of us, kita semua yang ada dalam Kristus, needs all the others. Mari kita perhatikan roh apa yang sedang bekerja dalam zaman kita. Saya membaca seorang bernama Jim Shulker
penduduk dari Winnipeg di Manitoba, meninggal dunia di tempat tidurnya dan terbaring selama 2 tahun. Sebelum bau busuknya itu kemudian sampai ke tetangga-tetangga. Dan kemudian tetangga yang berada di sebelahnya, karena bau yang tidak tertahankan, menelpon polisi, mendobrak rumahnya. Dan ternyata sudah 2 tahun meninggal di tempat tidur, saudara. Dan dia sudah tinggal 20 tahun lamanya di daerah itu. Tetapi tidak ada satupun orang yang merasa kehilangan dirinya, yang mencari dirinya. Selama 2 tahun mati terbaring di tempat tidur, tidak ada saudara yang mencarinya, juga tidak ada famili, juga tidak ada sahabat, juga tidak ada teman, juga tidak ada yang tergeletak sampai bau busuknya, menyadarkan bahwa ada jenazah di situ dan sudah membusuk. Karena adakah kita menyadari manusia makin teralienasi? Tuhan mencipta kita sebagai makhluk sosial, tapi ada roh yang terus mendorong kita untuk teralienasi satu dengan terasing di tengah keramaian. Dan saya mau ajak kita untuk menyadari mengapa kita ini makin hari makin dalam kecenderungan untuk melecehkan persekutuan dalam hidup. Kita enggan, kita segan mengakui bahwa sesungguhnya kita ini membutuhkan satu dengan yang lainnya. Banyak hal kalau kita mau lihat dalam kehidupan sosiologi untuk kita sadari bersama. Ada kekuatan yang sangat besar menjadi penyebabnya. Yang pertama adalah kebudayaan kita yang sangat mengagungkan individualisme. Itulah Amerika. Orang akan mengagumi dan takjub, admire dengan orang yang mampu independen. Maka istilah swadaya, swasembada itu menjadi istilah modernisasi pada waktu itu. Dapat mencukupi dirinya sendiri, self-sufficient, dan kalau tidak membutuhkan yang lain. Yang dapat sejahtera, kokoh dan kuat dengan kemampuannya sendiri. Itu roh modernisasi. Namun buah dari modernisasi sangat menyedihkan. Di balik rasa percaya diri manusia untuk menyangkali keberadaannya sebagai makhluk sosial, alienasi menjadi kata baru. Kesepian, kesendirian, loneliness, 2 tahun mati tanpa ada orang yang mencari. Independen dengan dirinya sendiri. Berapa banyak orang dicekam dengan rasa tidak aman yang melukai perasaan mereka sendiri di tengah arogansi individualisme. Tetapi kita lihat hidup manusia secara cenderung terus untuk membangun tembok pemisah atas nama egoisme, roh zaman ini dan individualisme. Kita lebih senang membangun wall, tembok pemisah dan menjadikan kita bangga dan arogan berdiri kita ini. Hidup tidak membutuhkan orang lain. Daripada kita membangun jembatan, bridge untuk membangun hubungan satu dengan yang lain. Yang kedua, roh ini adalah roh yang disebut dengan arogansi, kesombongan, keangkuhan, kebanggaan, harga diri yang berlebihan. Banyak orang, saudara, yang merasa meminta pertolongan atau menyatakan kebutuhan kita kepada orang lain adalah hal yang memalukan. Sebuah pengakuan akan kelemahan diri kita. Namun membantu orang lain beda. Orang lain dapat membutuhkan aku, tetapi aku tidak membutuhkan yang lain. Dan masih dapat kita teruskan. Ada banyak roh yang sedang terus membawa kita dalam arus untuk kita membelakangi panggilan Tuhan untuk kita bersekutu. Sikap yang tidak sesuai dengan rancangan dari Tuhan, yang ingin supaya kita anak-anak Allah
bergantung satu dengan yang lainnya, alelon satu dengan yang lainnya, bukan untuk independen, juga bukan untuk dependen dengan yang lain, tetapi kita interdependensi. Maka tubuh menjadi ilustrasi yang terus-menerus dinyatakan kalau kita orang Kristen, kita tubuh Kristus di dunia ini, kita anggota tubuh Kristus di dunia ini. Allah, saudara, menghendaki kita untuk mengalami, bukan roh modernisasi ini, mengalami indahnya hidup bersama. Kita dirancang, dicipta Allah, dan baca sejak awal dari perjanjian baru untuk relationship, bukan untuk membunuh relationship, membangun hubungan, pertalian, persahabatan, kekeluargaan, membangun rumah Allah, itu visi kita. Maka kembali hal ini mari kita camkan kembali sebagai implementasi yang Tuhan kehendaki buat kita di tengah kehidupan Amerika yang terus makin unchurches ini. A believer but not a belover. Kita dibentuk oleh Tuhan, saudara, untuk bersekutu sebagai keluarga Allah. Maka kita harus membangun persekutuan. Kesendirian dalam menjalani hidup beriman itu bukanlah rancangan Allah yang sejati. Bahkan di tempat yang sangat baik, tempat yang begitu sempurna, disebut Allah sebagai Firdaus, di mana dosa belum ada di situ. Allah berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Seperti Jim Sulker tadi. Sudah 2 tahun mati, tak ada orang yang hilang. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. It's not good for the man be alone. Allah membenci loneliness, kesepian. Itu bukan berarti bahwa kita semua harus menikah. Tetapi saudara, yang mau dinyatakan Allah bahwa setiap orang membutuhkan, inilah visi misi kita, spiritualitas keluarga. Kita sudah mulai dari 3 minggu yang spiritualitas keluarga, a spiritual family, family of God. Itu sebabnya Allah sedang mendirikan dan membangun gerejanya, jemaat. Adakah kita menyadari ketika Allah menyelamatkan kita dan menerima kita sebagai keluarganya, Allah merangkai kita, menjalin hidup kita dengan hidup orang percaya lainnya. Kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi orang percaya, sekali lagi, a believer, tetapi juga a belonger, yang makin disangkali di Amerika, untuk menjadi bagian, untuk menjadi anggota satu dengan lainnya. Maka buka hati, 1 Korintus pasal 12 ayat 27. Saudara semuanya, ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saudara semuanya bersama-sama adalah tubuh Kristus. Dan kalian masing-masing pula adalah anggota dari tubuh itu. Belongers. Kalau Allah menyebut gerejanya sebagai tubuh Kristus, karena setiap anggotanya seperti badan ini dengan cepat dapat kita hayati bersama, saling berhubungan satu sama lain, interconnected, dan juga saling bergantung, interdependent. Maka perhatikan Roma 12 ayat 5. In Christ body, saya pilih ayat bahasa Inggris karena lebih eksplisit. In Christ body of chosen people, each of us find our meaning and function as a part of His body. Jadi sama seperti anggota tubuh yang hidup, sesungguhnya karena kita membutuhkan satu sama lain. Kita saling membutuhkan. We need each other.
1 Korintus 12 ayat 21 yang tadi kita baca. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan kau. Tak perlu kita bersekutu. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Dan itu arogansi kehidupan sekarang. Kita harus hidup be connected. Berada dalam persekutuan agar spiritualitas kerohanian kita dapat terus hidup, bertahan, survive, di mana kita dapat mengasihi dan dikasihi, melayani dan dilayani, berbagi apa yang telah saudara pelajari, dan juga belajar dari apa yang sudah dipelajari. Membagikan apa yang saudara alami dengan Tuhan. Dan saudara juga mau belajar dari orang lain yang mengalami Tuhan. Kita, saudara, tidak dapat melakukan hal itu dalam ibadah yang sekarang dikemas dalam mega church, yang tidak perlu saudara kenal satu dengan yang lain. Lalu ibadah itu hanya berupa kerumunan orang, the crowd, tak perlu sudah kenal satu, pulang-pulang di mall, ibadah 1 jam saja. Kita tidak dapat, saudara, melakukan hal itu dalam ibadah yang hanya crowd, saudara, kumpul. Dan bukan a belonger. Maka mari saudara kita sambut panggilan Tuhan untuk kita implementasikan. Langkah pertama, untuk kita berkoinonia, itu panggilan Tuhan buat kita bersekutu, yaitu membangun persekutuan, persaudaraan sebagai saudara-saudara sekandung di dalam Kristus, di dalam keluarga Allah adalah mengakui, tidak untuk kita hanyut dengan roh zaman ini, mengakui bahwa kita ini saling membutuhkan. Jangan saudara mata dengan kehebatan mata berkata, aku tidak membutuhkan tangan. Pertumbuhan spiritualitas kita bergantung pada hubungan yang kita bangun satu dengan yang lain. Tuhan, saudara, terus-menerus mengajarkan kerendahan hati untuk bersekutu itu. Orang yang berani melangkahkan kaki untuk bersekutu itu harus memiliki hati yang rendah hati. Bahwa kita interdependensi. Tetapi iblis menebar yang sebaliknya dengan roh zaman, yaitu kepongan, kesombongan untuk kita melecehkan, mengabaikan, menyepelekan persekutuan, untuk kita merasa independen. Itu sebabnya, saudara, untuk dapat dan mau bersekutu, dibutuhkan keberanian kita untuk melawan roh dari kuasa kegelapan itu dan masuk dalam roh Tuhan, yaitu kerendahan hati, humility. Kita harus terus-menerus menyadarkan diri kita bahwa kita ini manusia membutuhkan satu dengan yang lain. Kita adalah bagian satu dengan yang lain. Itulah artinya koinonia dalam bahasa aslinya Yunani. Koinonia, persekutuan, artinya harafiahnya koinonia, kita mengakui itu berarti kerendahan hati kita, keterbatasan diri kita. Kita membutuhkan orang lain untuk kita bertumbuh satu dengan yang lain, dengan bersama dengan yang lain. Orang lain membutuhkan kita, kita pun juga mengakui kita membutuhkan yang lain. Itulah pertumbuhan dalam kekristenan. Menjadi orang Kristen yang sehat dan sejati. Mari kita simpulkan sederhana, saudara, bahwa kita mau untuk membangun hubungan satu dengan yang lain. Alelah, satu dengan yang lain. Dan yang kedua, saudara mau berkomitmen untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Untuk mengasihi satu dengan yang lainnya, untuk berbagi satu dengan yang lain. Dan saya teruskan daftarnya dalam Alkitab begitu banyak. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk interdependence.
bekerja sama, dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Sebagai believer, saudara, mari kita hidup dan dengar panggilan Tuhan untuk tidak hanyut dengan roh yang ada di Amerika. Kita juga belonger. Kita juga belonger. Mulailah saudara mau memberi diri. Bukti kerendahan hati kita satu dengan yang lain. Mulai langkah yang saudara, showing up. Perlihatkan diri saudara dengan satu dengan yang lain. Ikut hadir, ikut terlibat. Menampakkan diri itu langkah yang paling awal pertama. Kalau kita peduli, kita care, kita ada di sana bersama-sama. Kalau kita tidak peduli, saudara, egois, masa bodoh, saudara, tidak ada bersama-sama. Kehadiran kita adalah sumber dorongan kita satu dengan yang lain. Maka baca Ibrani 10:25. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama. Dan jangan lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia membangun belonger kita ini. Saling menguatkan sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Dan Ibrani 10:25. Ya. Mari kita saling memberi manfaat. Mari kita saling menunjukkan kebaikan satu dengan yang lain. Mari kita saling menyatakan tunjangan kita benefiting satu dengan yang lain. Sesuai dengan karunia yang telah Allah berikan kepada kita masing-masing. Dengan kesadaran akan keberadaan diri kita sebagai belonger, mari kita bangun rumah Allah bersama. Amin.